Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula ma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas dan bapak-bapak yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-20 halaman 81. Surah An-Nisa ayat 20 ini temanya masih tentang tuntunan suami istri atau pergaulan antara suami istri. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca dulu ayatnya, kita nikmati membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Mas Sufyan diulang lagi tilawahnya mulai dari ayat 20. Kasih mic, kasih mic. Nah. Ambil duluan apa Pak mic-nya Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Sadaqar Rasulun Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dinamakan obat hati. Ada 5 macamnya. Yang pertama, the first, sholat malam kerjakanlah. Sholat malam apa? Baca Quran. Baca Quran. Tidak ada obat yang paling mujarab ngobatin hati kecuali pertama adalah baca Quran. Itu pasti itu. Jadi mukjizat Quran itu mukjizat. Ketika Mas Sufyan tadi membaca wa in aradtum istibdala zawjin sampai ayat yang ke-22, saya terangkan ilmiah ini. Kita nggak bisa baca Quran tanpa konsentrasi. Sepersekian detik nggak konsentrasi macet nggak bacanya maksudnya. Macet. Jadi ketika kita baca Quran melatih otak itu untuk konsentrasi. Anak itu diterangkan ngok, itu gara-gara otaknya nggak nyambung. Sementara ketika kita mampu baca Quran 5 menit, 10 menit, 15 menit, daya konsentrasi kita itu meningkat. Nah kalau sudah meningkat, mau belajar matematik, bahasa Inggris, IPA, gak ada masalah, otaknya nyambung. Dan nerapinya itu dengan Quran. Masya Allah. Maka setiap majelis ketika saya diundang, itu senantiasa saya ngajak untuk buka Quran, baca Quran, bunyikan Quran. Satu mukjizat, kemudian ngobatin hati. Ngobatin apa? Ngobatin hati. Tadi yang saya sampaikan silakan dibuka surah Al-Isra itu, surah Al-Isra, surah yang ke-17. Surah yang ke-17 ayatnya adalah ayat yang ke-82, halaman 290.
Ini Mas Sufyan, ini sebenarnya udah jadi ustadz ini, bisa ngajar Quran itu. Namun harus ada tekniknya. Tidak semua orang yang baca Quran itu pandai ngajar. Nah, kalau cara ngajarnya sekolah ke saya itu insya Allah teknik ngajar itu sudah khatam, ya Mas Sufyan ya. Tekniknya bagaimana? Bacain pelan-pelan semuanya, pancing itu. Ayat 82 contohnya wa nunazzilu, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Itu paket hemat, paket murah, ya maksudnya ya. Ini paket hemat, paket. Jadi semua peserta itu bisa ngikutin. Tapi kalau seperti bacaannya Ustadz Yuda, kira-kira bisa ngikutin apa enggak? Nah, jadi paket hemat nih yang dijual itu paket murah aja, kira-kira bisa ngikutin. Nadanya yang pelan, terus langgapnya itu yang bisa diikuti. Tuh, coba Mas Sufyan, wa nunazzilu diartiin tuh. Pakai mic dong. Wa nunazzilu, dan kami menurunkan minal Qur'an, dari Al-Quran, ma apa yang huwa shifaa'un, iya obat dari kesesatan. Stop. Nah, ini yang saya kurang sependapat. Syifa itu diartiin obat. Syifa itu penyembuh. Nah, orang ketika baca Quran pasti ada peningkatan kesembuhan. Entah sekian persen atau banyak persen, pasti ada kesembuhan. Nah, kalau bahasa Arabnya obat itu dawa itu obat. Tidak hanya nih yang dalam kurung dari kesesatan itu tafsirnya itu obat pikiran, juga obat hati. Problem manusia itu banyak dipengaruhi oleh apa sekarang, Mas Ridwan? Dompet itu berpengaruh ke pikiran apa enggak itu? Isi dompet berpengaruh ke pikiran apa enggak, Pak Isa? Berpengaruh. Nah, kalau pikirannya konslet berpengaruh, hatinya ngaruh apa enggak itu? Ngaruh. Ya, jadi di situ ngobatin itu. Gelap. Al-Quran ngobatin. Nah, dapat petunjuk nanti ketika baca Quran. Lanjut, Mas Sufyan. Wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, rahmat itu adalah kasih sayang. Jadi bagi orang yang yakin, bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya nggak ada rahmat. Jadi kasih sayang Allah itu berbanding lurus dengan keyakinan kita. Lanjut, wala yazidu zalimina, Wala, dan tidaklah yazidu menambah al-zalimina, bagi orang-orang yang zalim atau kafir, illa kecuali khasara, kerugian. Nah, Al-Quran itu akan menjadi penawar, menjadi penyembuh, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya Al-Quran itu bikin orang zalim tambah sengsara, tambah rugi. Kenapa? Enggak percaya. Nah, tuh ayatnya itu tadi. Lalu oleh seorang orientalis yang tadi kultum saya sampaikan, masa Mister Tuan Syekh bacaan bisa nyembuhin penyakit lahiriah? Ada ghairu makul, ini kan nggak bisa dicerna. Padahal dalam hadis-hadis sahih itu
disampaikan ada orang ketua suku hampir gim sekarat itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian sahabat Rasulullah ini ingin mungut jizyah, ingin mungut pajak, ingin narik zakat. Kita nggak bakalan ngasih zakat karena ada ketua kami yang lagi keluar disengat kala jengking, tolong sembuhin. Kalau disembuhin ntar kita keluarin zakatnya. Wah, ditantang itu sama penduduk satu suku. Akhirnya salah satu sahabat tadi membacakan surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu tidak hanya dinamakan surah Al-Fatihah, namun diberi nama surah Asy-Syifa, surah kesembuhan, penyembuhan. Makanya ada apa-apa kalau ulama zaman dulu apapun problemnya dibacain surah Al-Fatihah, dan itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh para imam. Nah kemudian kalau kalimat masa bisa nyembuhin ini kan nggak bisa dicerna. Nah terus akhirnya nggak usah diomenin you are crazy atau ente majnun lah. Kadang-kadang di jalan raya gara-gara kata-kata yang gak pas di telinga jadi berantem apa enggak itu cuma kata-kata. Lalu diberikan pertanyaan, wa kaifa bima yaquluhul haqqu subhanahu wa ta'ala wa kaifa bi kalimatin, bagaimana pendapat Anda kalau kata-kata manusia aja punya pengaruh, ini yang menyampaikan, yang berfirman adalah Allah yang maha benar. Ya, masa sudah saya sampaikan keterangan dari San Francisco ini masih kurang yakin? Ayo, masih kurang yakin. Ini San Francisco ini ceritanya, orientalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita kembali ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang tadi itu ayat yang ke-20. Baik, Mas Sufyan masih tetap wa in aradtumus tibadala sujud, di arti berkata wa in, dan jika aradtum, kalian ingin istibdal zaujin, itu digabung istibdal zaujin, mengganti istri, maka zaujin, tempat atau posisi istri yang lain. Nah, artinya jikalau kalian wahai para lelaki ingin nikah lagi, jadi istri yang pertama itu diceraikan terus ingin nikah lagi, ini ada solusi dari Quran. Ada. Lanjut. Wa ataitum, dan kalian telah memberi ihdahun, seseorang di antara mereka, qintara, harta yang banyak sebagai mahar, fala, maka jangan ta'khudhu, kalian mengambil kembali, minhu, darinya mahar itu, syai'a, sedikit pun. Jadi gengsilah, masa apa yang diberi kepada para wanita udah dikelonin, udah diapain dan segala macam, maharnya dibintang lagi, terlalu. Kira-kira kan demikian. Lanjut. Atakhuduna, apakah kalian mengambil kembali, buhtanan, sebagai kebohongan, wa ithman, dan sebagai dosa, mubina, yang nyata. Artinya gara-gara ingin ngambil mahar lagi, akhirnya istri pertama diposisikan untuk sebagai terdakwa. Ini istri saya sudah sekarang udah gak taat lagi mas saya, contohnya seperti itu, udah gak nurut segala macam, itu kan tuduhan. Main udah aku ceraikan aja sekarang, terus mana maharnya yang dulu, padahal punya maksud mahar diambil lagi untuk nikah. Gitu. Jadi laki-laki itu di satu sisi disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung bagi perempuan, pemimpin bagi perempuan, namun di saat yang sama laki-laki juga diberikan teguran yang keras. Lanjut, Mas Sufyan. Wa kaifa, dan bagaimana ta'khudunahu,
kalian mengambilnya kembali. Jangan pergi dulu. Waqad, dan sungguh afdha, telah bergaul atau atau bersetubuh bersetubuh ba'dukum, sebagian dari kalian, ila, kepada ba'din, sebagian yang lain. wa akhadna Wa akhadna, wa akhadna, dan mereka telah mengambil minkum, dari kalian, mitsaqon, janji dalam akad pernikahan, ghalidha, yang kuat atau teguh. baik. Jadi pernikahan itu adalah janji yang gak kaleng-kaleng, namun adalah perjanjian yang kuat atau perjanjian yang teguh, disebut mitsaqan ghalidha. Coba asbabun nuzul ayat 20-21 dibaca Mas Sufyan sebelah kanan. Abu Azfa As-Salimi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan istri mereka terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ingat, jangan sekalipun kau mengambil harta yang telah kau berikan kepada istrimu. Lalu turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Ahmad. Ngaji itu seperti ini, baca dulu ayatnya, terus dikeroyok bareng-bareng ngajinya, paham nanti, ya, paham. Nah katanya kembali kepada Quran dan hadis. Kapan ngaji tafsirnya itu kapan? Itu slogan sebelah itu kan dikit-dikit kembali kepada Quran dan hadis. Ngaji tafsirnya itu kapan, Mas? Gayanya aja itu kembali kepada Quran dan hadis, tapi kenyataannya nggak pernah ngaji tafsir. Kalau kayak gini kan ngaji tafsir, nanti pendalamannya seperti apa dan bagaimana. Nah, itu etika pergaulan suami istri. Jadi Mas Ridwan, sebelum kita keluar rumah, masalah rumah harus beres. Harus apa? Makanya Pak RT itu layak jadi Pak RT karena urusan rumah tangga udah beres, lalu diangkat jadi. Setuju? Itu Mas RT. Benar apa kami? Filosofinya seperti itu. Problem rumah tangga beres, nanti dikasih problem lain, dikasih tugas lain, menyelesaikan yang lebih besar, terus lebih besar lagi. Ini proyeksinya ini kira-kira jadi RW ini beberapa tahun yang akan datang, ya kan? Insya Allah. Kalau sudah jadi RW, akhirnya lurah jadi Cempaka, kecamatan Pondok Gede. Ya, alhamdulillah. Setuju Pak Isan? Oh, alhamdulillah. Minum dulu Mas Ridwan. Mas Doni, minum. Nanti artinya diwariskan ke Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. RT naik RW, ganti Mas Ridwan jadi RT gitu terus. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah. Baik. Itu adalah tuntunan dari Al-Quran. Janganlah ketika kita memberi diambil kembali, memalukan. Kemudian di sini ada penjelasan juga. Maka dari itu yang paling utama mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya untuk takhfifil mahri, ngeringanin mahar. Jadi sebaik-baik mahar itu adalah, sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya itu tidak mahal. Walaupun Rasulullah ketika meminang Sayyidah Khadijah itu sekian kontak terus apa dan segala itu miliar itu lamarnya aja itu. Kalau kita menurut Rasulullah ya apa namanya bangkrut ya, paling saya berapa itu ya mas sekian gram. Mahar itu harus berbentuk materi, berbentuk itu sebagai tanda kasih sayang dan hadiah kepada istri. Rasulullah sabdanya itu sebaik-baik perempuan itu adalah yang paling ringan maharnya. Kemudian
lebih sama itu maknanya dengan asbabun nuzul. Di sini dijelaskan kenapa mengambil mahar itu menjadi dosa besar bagi para suami-suami, karena kebiasaan mereka apabila tidak senang terhadap perempuan dan mereka ingin untuk menceraikannya, mereka romauha bisu'il mu'asyarati, menuduh perempuan atau istri-istri itu gak cakep, gak baik cara pergaulannya. Tuh menang sendiri kan, laki-laki apa? Menang sendiri. Dulu, tapi dulu laki-laki dulu Pak Isa, enggak ada di sini kan. Laki-laki zaman jahiliyah dulu Paris. Ini nih istriku nggak mau dan segala macam. Wah, katanya istriku itu suamiku. Wah, terus yang benar yang mana nih Mas Koko? Ya, yang benar yang mana? Yang benar ya yang sabar, saling menerima kekurangan masing-masing. Sabar. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Ini kelihatannya nonjok sama kita ya. Nonjok sama siapa? Sama kita nih Mas Sofian ya. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi ayat yang ke-22. Ini temanya beralih adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi atau haram dinikahi. Lanjut Mas Sofian. Wala, dan jangan tangkihu, kalian nikahi ma, siapa yang nakaha, telah menikahi abaukum, bapak-bapak atau kakek-kakek kalian, minan nisa, dari perempuan-perempuan, illa, kecuali ma, apa yang qad, sungguh salaf, yang telah berlalu sebelum ada pengharaman. Innahu, sesungguhnya hal itu, kana, adalah fahisyatan, perbuatan keji, wa maqta, dan dibenci atau menjijikan, wasa'a, dan itu seburuk-buruk sabila, jalan. Baik, asbabun nuzulnya tuh dibaca. Asbabun nuzul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa termasuk adatnya kaum jahiliyah adalah mereka mengharamkan apa yang telah diharamkan bagi mereka, kecuali menikahi istri ayahnya dan menikahi dua wanita bersaudara bersamaan. Maka turun ayat ini sebagai penjelas bagi kaum muslim bahwa semua itu diharamkan. Nah, ini model-model ayat yang sifatnya muhkamat. Muhkamat itu adalah ayat-ayat yang jelas, nggak perlu penafsiran panjang lebar. Ini muhkamat. Baik, kita lanjut lagi ayat yang ke-23. Agak panjang ini, agak panjang. Ini tentang wanita-wanita yang diharamkan. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa akhawatukum min
ar-radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisaikum wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihim min nisaikum allati dakhaltum bihim fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima innallaha kana ghafurar rahima. Masuk artiin hurrimat diharamkan alaikum atas kalian ummahatukum menikahi ibu-ibu atau nenek-nenek kalian wa banatukum dan anak-anak perempuan kalian wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan kalian wa ammatukum dan saudara-saudara perempuan bapak kalian wa khalatukum dan saudara-saudara perempuan ibu kalian wa banat dan anak-anak banatul akhi dan anak-anak perempuan saudara laki-laki wa banatul ukhti dan anak-anak perempuan saudara perempuan ponakan ini contohnya. Lanjut. Wa ummahatukum dan ibu-ibu kalian allati yang ardha'nakum mereka menyusui kalian. Nah, ini di dalam fikih ini dibahas kadarnya berapa yang diisep itu dari persusuannya, itu dibahas itu kalau dalam masalah-masalah fikih, ya kan? Dibahas berapa hari atau berapa apa. Nah, itu berpotensi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ini masalah kajian-kajian fikihnya nanti turunannya ke sono kalau ngaji tafsir itu. Turunannya ke sono. Lanjut. Wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan kalian minar radha'ah dari sepersusuan wa ummahatu dan ibu-ibu. Nah, stop. Di sini hati-hati kalau sekarang itu kan ada susu dari ibu-ibu yang menyusui kadang-kadang didonasikan. Benar apa Kak? Ya. Nah, terus ditaruh di kulkas segala macam bagi siapa yang ingin. Ya. Lah, itu seandainya diminum oleh si bayi, kemudian ada yang berbeda jenis kelamin, terus tiba-tiba gede-gede, bahaya itu, nggak boleh. Haram hukumnya itu, ya kan? Harus diingat ini, Pak RT. Wah, ini Pak RT kalau nanti ada apa harus diceramah juga. Masya Allah. Nah, ini jadi RW lah ya ini, ya kan? Apalagi
di hadapan orang-orang Betawi, waroba ibukumul lati fi hujurikum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Hati-hati. Wah, sekarang ada apa enggak itu Mas Ridwan? Ada kan? Ada. Disumbangkan itu ya? Adik saya begitu. Ada. Wah, hati-hati itu. Apalagi gak jelas dari siapa ini. Lanjut Mas Sufyan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Mertua. Waroba ibukum, dan anak-anak istri kalian atau anak tiri. Allati, yang fi dalam ujurikum, pemeliharaan kalian. Min nisa, Dan yang tidak dalam pemeliharaan kalian. dan yang tidak dalam pemeliharaan kalian. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Allati, yang takhaltum, kalian telah bersetubuh bihin, dengan mereka. Fa illam, maka jika belum takunu, kalian takhaltum, kalian bersetubuh bihin, dengan mereka. Fala, maka tidak ada junaha, dosa alaikum, atas kalian menikahi anak-anak perempuan mereka. Jadi ceritanya menikah dengan janda nih Pak Isa. Ceritanya menikah dengan apa? Janda. Si janda itu punya anak perawan. Kemudian baru nikah dapat 2 hari, ternyata meninggal tuh istrinya yang baru ini. Terus masih punya anak perempuan. Nah, padahal istrinya kan belum disetubui atau hubungan suami istri, lalu bagaimana? Boleh itu dinikahi, ya. Nah, seperti itu kasusnya. Ada apa enggak kasus seperti itu di Quran aja, kejadian dalam kehidupan ada. Ya Mas Ridwan ya, silakan Mas Toto. Membuktikannya bagaimana Ustaz? Membuktikannya bagaimana? Membuktikannya bagaimana? Ya kalau laki-laki pasti ngomongnya belum. Wah, itu laki-laki pasti ngomongnya belum. Ya, kembali kepada keimanan masing-masing itu Pak Isa, ya. Nah, apa harus tes kehamilan dan lain sebagainya. Nah, itu artinya di sini yang diberikan Iman ini atau, amin nih. atau diajak bicara itu adalah laki-lakinya. Ya tentunya kejujuran lah Mas Sufyan ya, kejujurannya itu. Lanjut Mas Sufyan. Wa halailu abnaikum, dan istri-istri anak-anak kalian. Alladzina, yang min, dari aslabikum, tulang-tulang rusuk kalian atau anak kandung. Jadi menantu dari anak kandung, menantu perempuan dari anak kandung. Kalau menantu dari anak angkat bagaimana, terus anak angkatnya meninggal, tidak ada masalah. Lanjut. Wa'an, dan bahwa tajma'u, kalian mengumpulkan dalam pernikahan, baina, antara al-ukhtaini, dua perempuan bersaudara, illa, kecuali ma, apa yang qad, sungguh salaf, telah berlalu sebelum ada pengharaman. Nah, zaman dulu nikahnya itu langsung obral Mas Sufyan ya. 2 Grand, gitu. Maharnya ya, kalau sekarang kan nyicil. Sekarang apa? Kalau dulu itu 2 sekaligus bisa Pak Ihsan. Wah, cocok apa enggak Pak Ihsan itu? Oh, waduh, zaman dulu Pak Ihsan, zaman dulu. 2 sekaligus minimal. Masya Allah, zaman dulu. Ya raja-raja Jawa aja permaisurinya 1, selirnya itu berapa itu? Zaman dulu. Lanjut Mas Sufyan. Inna, sesungguhnya, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah Ghafuron, maha pengampun, Rahima, maha kekal kasih sayangnya. Jadi ketika kita membaca surah An-Nisa ini yang berkenaan dengan pengharaman, ini kan sebenarnya aturan yang Allah berlakukan kepada umat Rasulullah SAW. Jadi ini loh, hidup itu ada aturannya, jangan sembarangan. Nah, aturan itu yang membuat adalah yang menciptakan. Pasti
yang menciptakan itu tahu aturan-aturan ini pas dan baik untuk makhluknya. Ini aturan. Jadi Al-Quran itu di samping kitab petunjuk adalah kitab aturan. Nah, kayak gini. Maka orang yang tidak boleh dinikahi ketika disentuh tidak membatalkan wudu, disebut mahram. Disebut apa? Mahram. Bukan muhrim ya. Dalam fikih itu mahram. Mahram itu perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kenapa? Yang tidak boleh dinikahi itu secara naluri itu gak syahwat. Benar apa enggak? Gak syahwat. Masa kita syahwat sama bibi sama apa, itu berarti kan orang gak normal. Orang gak apa? Gak normal. Jadi namanya mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sudah masuk isya. Pak Haji Kulman, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Isa ingin nambah lagi? Nambah istri lagi? Bukan nambah pertanyaan. Mau ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak dapat di sekarang, besok di surga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tahu lah kita semuanya ingin punya, tapi apa daya? Kenapa Mas Doni kok senyum-senyum? Oh berarti Anda setuju itu ya. Kalau sekarang nggak berani, mudah-mudahan besok disiapin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu